Pada saat itu saya sudah mendengarkan fase-fase sering dengar ceramah, tapi namanya kita masih muda, hawa nafsu kita masih tinggi, keinginan kita masih banyak ya kan, gengsi kita tinggi. Kemudian adalah tiba di mana masanya saya membaca Al-Quran rutin, alhamdulillah. Kemudian saya mendapatkan salah satu ayat yang membuat saya langsung termenung sambil membaca artinya. Ini bentuk pengubahan mereka, ya, tapi tidak keterusan. Dalam artian kalau mereka hobi futsal, kita masuk di situ dulu. Ikut juga saya. Ikut dulu, mau nggak mau gitu. Karena kalau mereka diajak langsung ke masjid, pasti ogah-ogahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Cermat, Cerita Masjid. Ya, kali ini di podcast Cermat ini, di Cerita Masjid, tempatnya ngobrol santai mengenai membahas tentang kemasjidan dan juga tentang kepemudaan. Dan nanti kita akan bahas bagaimana sih menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban umat dan juga keterkaitannya antara pemuda dengan masjid. Oke, alhamdulillah pada hari ini dengan suasana yang begitu sejuk, hangat, ya, kita akan membahas mengenai tentang kemasjidan, mengenai tentang kepemudaan, bagaimana peran pemuda ini menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat. Oke, alhamdulillah di sini saya Rizky. Namun sebelumnya saya tidak sendiri pada hari ini kita akan membahas tentang kemasjidan. Kali ini kita akan belajar bersama beliau mengenai tentang kemasjidan, tentang kepemudaan, dari mungkin pengalamannya beliau, bagaimana beliau menjadikan syiar agama Islam ini semakin terbuka, semakin inklusif. Oke, mungkin sebelumnya mungkin kami kedatangan tamu yang begitu mulia, Masya Allah. Jadi Ustadz Bagas Akbar Pratama sebagai Ketua Umum Wahda Islamiyah Lampung. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gimana Kak Rizky? Alhamdulillah, saya juga Ustadz. Alhamdulillah. Sudah lama tidak bersua kita ya. Betul ya, berapa bulan. Ya, alhamdulillah. Oke, perkenalkan semua, resmi Ustadz Bagas yang akan membersamai kita pada hari ini. Kita pun akan belajar dengan Ustadz Bagas mengenai tentang kemasjidan dan juga tentang kepemudaan. Oke, mungkin sebelumnya Ustadz, di sini kita akan membahas tentang kemasjidan dan kepemudaan ya Ustadz. Tentang bagaimana peran pemuda ini bisa menjadikan masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid, ya sebagai masjid ini sebagai pusat peradaban, sebagaimana Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Mungkin kita akan belajar bersama Ustadz. Namun boleh Ustadz sebelumnya teman-teman ingin lebih kenal lebih dekat dengan Ustadz sebagai Ketua Umum Wahda Islamiyah Lampung ini, boleh terkenal Ustadz. Apa Ustadz? Tafadhol. Ya, baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan syukron wa jazakumullah khairan pada Akh Rizky dan juga secara khusus tentunya pada BMC ya, Sentra Masjid milik BMC ya. Berkah Madani Center. Ya, Berkah Madani Center. Ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan pada founder dan seluruh pengurus dan juga tentunya pada orang tua kami, guru-guru kami yang alhamdulillah berkat wasilah mereka kami juga ada di tahap ini. Dan ini tentunya bentuk rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah. Karena dalam hadis dikatakan lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan orang telah bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada orang tua dan guru-guru kami yang senantiasa mensupport kami. Nama anak pribadi Bagas Akbar Pratama, pendidikan terakhir alhamdulillah baru S1 dan secara khusus di benar-benar belajar memperdalam ilmu agama Islam di salah satu kampus Makassar, Stiba Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Fakultas Perbandingan Madhab. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi diinfokan oleh MC kita, saya diamanahkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wahda Islamiyah Lampung. Berarti pusatnya di Makassar Ustaz ya? Pusatnya di Makassar, alhamdulillah. Jadi Makassar itu pusat dari Wahda Islamiyah dan itu di antara ormas yang masih muda sebenarnya. Tapi alhamdulillah pergerakannya luar biasa dan kalau dilihat
dari info ataupun data Wahda Islamiyah menjadi lembaga yang tersorot dan kalau dilihat mungkin masuk jajaran 10 besar ormas Islam. 10 besar sekitaran itulah. Berarti dari seluruh Indonesia ini Wahda Islamiyah ada Ustaz ya? Di seluruh Indonesia 36 wilayah sudah ada alhamdulillah. Karena ada dua kan wilayah baru, provinsi baru ini bentuk, kalau tidak salah Papua Pegunungan itu kita belum ada di sana memang karena medannya luar biasa. Karena di sana penuh konflik dan ya terkadang terbatasnya komunikasi alat ya sehingga belum bisa masuk ke sana, dan pelan-pelan insya Allah akan ada di Papua Pegunungan ataupun satu lagi mungkin Papua Tengah ya, sekitar itulah. Tapi di seluruh wilayah insya Allah sudah ada ya, termasuk di wilayah yang kita cintai ini alhamdulillah. Ini menarik Ustaz ya, perjalanan antum sampai ke sini juga ke Lampung. Mungkin anak tertarik ini Ustaz, tentang perjalanan prosesnya itu dari tiba Ustaz ya? Dari tiba sehingga ke Lampung ini, boleh diceritakan perjalanannya Ustaz? Perjalanannya? Iya Ustaz. Kami masuk di dakwah gitu. Iya Ustaz. Maksudnya. Jadi kalau mengingat pengalaman, ya tentu ini teringat juga pengalaman yang lain. Kalau dalam bahasa Arab disebut syai'u bi syai'i yudhkaru. Jadi terkadang sesuatu itu terhadap sesuatu yang lainnya terkadang saling mengingatkan. Ya sehingga kalau dari pengalaman dakwah sebenarnya itu juga akan teringat di mana fokus momentum hijrah. Saya pribadi Allah tidak takdirkan dari keluarga yang memang paham ilmu agama seperti kiai, orang tua saya pribadi juga pertengahan. Tidak juga alhamdulillah tidak lalai kebablasan, tidak juga yang sampai paham ilmu agama. Jadi di antara proses itu pada masa saya SMA. Kali itu saya SMK malah, bukan SMA. SMK. Jadi dulu itu memang niatnya sebenarnya otomotif, ya buka bengkel dan sebagainya, tapi Allah takdirkan yang lain. Pada saat itu tapi di SMK momentum masa-masa akhir itu kelas 3, 2 kelas 3 itu sudah memang ikut-ikut pengajian. Sering dengar ceramah, kecanduan dengar ceramah, dan alhamdulillah Allah mudahkan pada saat itu setiap saya makan, setiap ada aktivitas yang bisa dilakukan aktivitas berbarengan situ, saya selingkan dengan ceramah. Masya Allah. Mungkin dari keterkaitan Ustaz untuk menyukai, mulai suka tentang syiar agama Islam yang tadinya pengen masuk SMK, tapi qadarullah masuk ke terus Stiba Ustaz ya, luar biasa Masya Allah. Yang boleh diceritakan Ustaz, keterkaitan antum menyukai syiar agama Islam ini ada motivasi apa Ustaz? Motivasi sebenarnya banyak. Motivasi alhamdulillah banyak. Tapi ada motivasi yang dimana sangat menyentuh lah bagi kita semua, khususnya kita di masa muda. Ya karena kan masa muda kita masa dimana kita berada di antara dua kelemahan. Benar gak? Yes. Benar. Ya, kelemahan pada saat kita mungkin masih anak-anak, dan suatu saat setelah kita muda jadi apa? Orang tua, kakek-kakek ya. Nah, dalam Al-Quran kan dikatakan demikian dalam surah Ar-Rum. Salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min di'fin. Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ya, anak kecil namanya lemah, tidak ada kekuatan. Kemudian Allah jadikan summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah kita lemah, Allah menjadikan kita fase kuat. Adanya kekuatan. Nah, di masa muda ini yang dimaksudkan. Kemudian summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kita kuat, nanti ada masa di mana Allah nanti kembalikan kita dalam keadaan lemah. Dalam artian umur kita tetap bertambah, tapi kekuatan kita berkurang. Demikian. Dan ada ayat yang sangat luar biasa. Dahulu juga alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk senantiasa berada di masjid ya. Taufik dari Allah. Di masa SMK saya lebih banyak di masjid. Ketika tidak ada pelajaran, alhamdulillah saya biasa langsung lari ke masjid. Bawa saya ke masjid Ustaz. Bawa saya ke masjid, alhamdulillah. Bawa saya ke masjid. Luar biasa ya. Jadi kalau itu di masjid, alhamdulillah rumah saya juga orang tua alhamdulillah bangunkan rumah di dekat masjid juga, memang di antara impian. Pada saat itu saya sudah mendengarkan fase-fase sering dengar ceramah, tapi namanya kita masih muda, hawa nafsu kita masih tinggi, keinginan kita masih banyak ya kan, gengsi kita tinggi. Kemudian adalah tiba di mana masanya saya membaca Al-Quran rutin alhamdulillah. Kemudian saya dapatkan salah satu ayat yang membuat saya langsung termenung sambil membaca artinya. Itu ada dalam surah Al-Hadid
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Bukankah telah tiba masanya ataupun telah datang masanya untuk orang-orang yang mengaku beriman itu? Ya, kita seakan-akan benar-benar diuji keimanan kita. Kita benar nggak pemuda yang beriman nih? Kata Allah demikian. Bukankah telah datang fasenya, masanya untuk orang-orang yang mengaku dirinya beriman, untuk bagaimana mereka benar-benar khusyuk, tunduk, beribadah, fokus di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk pada kebenaran. Kemudian saya langsung melihat kondisi saya terkadang rajin ibadah, tapi di sisi lain juga terkadang kita ikut masa-masa muda kita, akhirnya peralihan. Di situ langsung saya tersentuh, ya Allah, benar ya Allah. Dan ternyata ada kisah di balik itu. Di balik ayat itu juga ada kisah yang luar biasa dari seorang ulama di masa tabi'in namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi beliau tatkala itu, Fudail bin Iyad itu seorang perampok, seorang pencuri, bukan yang pencuri tapi perampok lah, bisa dikatakan begal. Dan suatu saat dalam sebuah kitab Syiar A'lam Nubala, beliau dikisahkan beliau pengen merampok. Jadi beliau tuh pengen memanjat rumah, pengen merampok. Tatkala memanjat rumah, dia sudah berada di atas. Beliau mendengar ayat yang tadi saya bacakan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah tiba, telah datang masanya untuk orang-orang beriman itu khusyuk, kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berhenti dari kemaksiatan yang senantiasa ia lakukan. Maka kata Fudail bin Iyad, "Bala ya Rabb." Benar ya Allah, telah tiba masanya. Akhirnya beliau saat itu hijrah ke Mekah, kemudian menetap, belajar sehingga jadi ulama besar. Dan itulah diantara gurunya Imam Syafi'i, yang beliau banyak belajar dari nasihat-nasihat beliau, imam-imam besar tentunya. Ya, jadi itu ayat yang dari saat itu, dari fase itu, alhamdulillah ada kemauan kami fokus serius dalam beribadah. Kemudian ada nasihat juga dari ayah kami, dari ayah saya. Kalau pengen akhlak kita bagus, ya dulu itu anak-anak itu lebih mudah bagaimana pengen diakui kan. Ya, itu sebagai muda pengen diakui, pengen berkata sesuatu yang negatif, tapi itu keren menurut kita. Kayak dari zaman saya awal-awal SMA dinasihatin jangan pernah tinggalkan sholat selama 40 hari di masjid, tapi ya. Di sholat subuh, sholat berjamaah. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah 40 kali di masjid sholat subuh waktu itu. Ya, dan alhamdulillah saya lakukan itu memang ada perubahan. Ya, kita langsung otomatis berbicara sesuatu yang negatif, bukan negatif lah, hampir negatif pun tidak pernah. Ya. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya itu. Mungkin dari perjalanan Ustaz ya, peralihan remaja ke dewasa, anak-anak bahkan tadi ya. Mungkin kalau kita lihat pada saat ini Ustaz, mengenai kepemudaan Ustaz, yang dimana pemuda ini kan masa peralihan Ustaz. Iya. Sehingga mereka itu perlu tervalidasi, pengen merasa keren, pengen merasa bahasa mereka ini kuat, strong sebagai pemuda Ustaz. Namun kalau kita lihat pada saat ini banyak problematik pemuda ini ketika mereka jauh dari agama, jauh dari masjid maksudnya, sholatnya bolong-bolong, bahkan tidak berjamaah, dan itu pun membuat mereka tuh malah berpikirannya negatif, sehingga melakukan kriminalitas. Betul. Mungkin hal tersebut yang pernah saya alami Ustaz. Saya sebagai pemuda ya Ustaz. Masih pemuda ya, pemuda Gen Z gitu Ustaz. Pada merasa peralihan bagaimana ketika masih remaja itu peralihan ke dewasa itu mengalami apa Ustaz ya? Saya pernah mengalami gejolak gitu. Nafsu yang begitu tinggi sebagai seorang remaja peralihan ke dewasa. Bagaimana saya ingin memfokuskan diri saya ingin lebih baik, namun lingkungan saya ini tidak mendukung Ustaz. Nah, sehingga saya ini malah melenceng ikut-ikutan. Tapi alhamdulillah di awal kuliah Allah takdirkan saya masuk di satu universitas dan saya tinggal di masjid alhamdulillah. Masya Allah, dan ketika saya tinggal di masjid ini niat-niat saya yang awalnya jelek, alhamdulillah Allah luruskan kembali niat saya bagaimana hidup saya ini bisa merubah gitu, bisa lebih baik dengan lingkungan yang baik pula. Mungkin berawal dari masjid itu Ustaz ya. Dari lingkungan masjid yang baik mensupport saya bagaimana menjadikan masjid ini sebagai
pusat lah untuk beribadah, Iya. bukan hanya beribadah. Artinya lingkungan juga. Lingkungan Ustaz ya. Mungkin kalau untuk Ustaz sendiri Ustaz, gimana Ustaz cara peran masjid ini mengajak pemuda-pemudanya ini agar yuk kita ke masjid itu? Iya. Ada hal apa Ustaz? Yang pertama, sebenarnya apa yang disampaikan tadi akhir Rizky, Yes. memang yang dialami keumuman oleh para pemuda secara umum memang demikian. Kayak saya juga alhamdulillah kalau dilihat dari dakwah sebenarnya itu sudah aktif, sudah mulai di masa SMK itu. Oh, Masya Allah. Sudah masa SMK saya mulai, karena saya merasakan dakwah itu memang ketika kita fokus ibadahnya bagus, dijaga, itu memang kehidupan dunia semuanya mengikut. Ya, di antara kayak dari dulu saya sering dengarkan ceramah-ceramah saat Khalid waktu itu, saat Adi Hidayat. Kalau pengen saya lucu-lucu saat Abdul Somad, ya, lucu-lucu dari semuanya. Sadas Ad juga tuh yang paling lucu-lucu ya. Kadang hiburan-hiburan kita di situ, ceramah yang lucu. Nah, ada fase juga memang saya lihat teman-teman ya, mereka berada di fase yang dahulu juga saya ada di situ. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan untuk bagaimana bangkit berubah ya. Dan saya mulai dakwah di SMK di masa kelas 3 itu, dan di antara dasar sebenarnya ada pesan dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan, dulu saya nggak hafal bahasa, saya nggak bisa baca bahasa Arab ya. Ya. Kalau dia ada harokatnya baru bisa baca. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, ya kalau gundul, alhamdulillah kalau sekarang. Dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan sempurna keimanan di antara kita sampai dia bagaimana mencintai orang lain layaknya dia mencintai dirinya sendiri. Maka dari hadis itu langsung saya mengatakan, oh iya, kita berarti nggak boleh soleh sendiri nih. Kita nggak boleh baik sendiri nih. Kita kalau mengaku cinta kepada orang yang kita cintai, teman-teman kita, maka kita ajak mereka bagaimana berubah ke arah yang lebih baik. Dari situlah muncul juga motivasi dakwah. Kemudian dahulu juga sebenarnya dari SMA saya biasa menulis. Karena rata-rata orang yang banyak mendengar, banyak membaca, itu pasti ujung-ujungnya akan nulis. Dulu itu ada program namanya One Day One Juice. Ada Odej kalau nggak salah. Itu awal-awal baru dibentuk, dan saya termasuk peserta yang bahkan ya, peserta-peserta di awalnya di situ. Dan saya terpintas dari situ karena saya sering dengar ceramah. Karya apa nih yang saya mau buat yang bisa bermanfaat? Karena ada juga hadis mengatakan, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Dan siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang mengerjakannya. Maka kira-kira pahala apa nih yang bisa saya alirkan gitu loh pada orang lain, kemudian mereka lakukan, kemudian mengalir pahalanya ke saya. Maka di situ saya menulis. Saya dulu menulisnya ketika ada One Day One Juice, saya menulis One Day One Dalil. Satu hari itu satu dalil. Satu dalil. Jadi saya nonton ceramah, ada hadis di situ, saya masukkan ke dalam pesan saya. Saya kirim ke seluruh kontak. Dan seluruh kontak mayoritas sebenarnya mengapresiasi itu. Setiap dapat pesan itu antum tulis Ustaz? Iya, anak tulis. Sampai saya juga halaqah ya, seperti halaqah tarbiyah ini, meropi saya juga itu kaget. Oh, antum yang tulis ini, beliau nggak percaya dari saya. Dari mana ilmu ini ya kan? Ya beliau karena saya belum belajar Islam secara terstruktur, ya, ternyata dengan ceramah-ceramah. Ya kan dahulu alhamdulillah banyak teman-teman yang konsultasi juga terkait agama. Dalam lingkup rumah tangga, orang tuanya nauzubillah itu tetap konsultasi. Dan berangkat lagi kepada tadi kisahnya Rizky, memang lingkungan sangat mempengaruhi. Ya, kalau bahasa kita memang bahasa anak muda banyak. Ya, terkait kalau kita baca buku-buku barat, rata-rata di antara motivasinya bagaimana kita berubah lebih baik adalah lingkungan. Karena dalam Islam juga itu sudah jauh diajarkan. Kayak dalam hadis dikatakan al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Ya. Kalau agama teman dekatnya baik, dia juga insya Allah baik. Insya Allah itu baik. Makanya kalau kita baca pembisnis itu, ada salah satu buku bisnis saya baca ya. Kalau engkau bergabung dengan 5 orang pengusaha, engkau dekat dengan mereka, niscaya engkau akan menjadi pengusaha yang ke-6. Ya sama, itu sebenarnya referensinya dari Islam juga. Ya seseorang tergantung bagaimana teman dekatnya. Teman dekatnya baik, lingkungan rezeki baik, itu insya Allah baik juga semuanya. Ya demikian, ya insya Allah lingkungan sangat mempengaruhi. Dan pemuda saat ini itulah ya, di antara faktornya mereka lebih
ke arah menjauhi dari masjid-masjid ya. Karena mungkin di sisi lain mereka belum dapat juga bagaimana kenyamanannya, bagaimana kenikmatan yang didapatkan ketika sering-sering berada di masjid ya. Padahal kalau kita melihat ternyata masjid itu dari awal Islam, bahkan bagaimana Islam bisa jaya sampai saat ini ya tentunya wasilah dari peran Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ternyata Rasulullah itu pernah mengutus dua orang sahabat yang mulia, tidak salah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Ini diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam pada suatu kaum dengan pesan berilah kabar gembira kepada mereka dan janganlah persulit kepada mereka. Jadi ajaran Islamnya jangan membuat orang itu takut untuk datang ke masjid, datang untuk beribadah, jangan membuat orang takut. Tapi Rasulullah mengutus mereka dari mana? Dari masjid ternyata. Nah, jadi masjid memang pusatnya. Beri kabar gembira. Karena kalau kita lihat saat ini ya, kenapa anak-anak muda sulit untuk ke masjid atau masih jarang ke masjid, mungkin salah satu dari faktor lingkungan Betul. Dan kalau kita lihat pada saat ini itu yang mempengaruhi adalah gadget juga teknologi ya. Oleh teknologi udah mulai mempengaruhi pola pikir dan mindset anak-anak muda, banyak hal-hal yang negatif di hal tersebut. Tapi ada juga yang baiknya, tapi yang buruknya jauh lebih banyak Ustaz. Nah, mungkin dari Ustaz sendiri Ustaz, Anda ingin menanya Ustaz. Ini tertarik banget Ustaz mengenai kepemudaan ini Ustaz. Sebagaimana antum posisinya sebagai ketua DPU Ustaz ya. Bagaimana Ustaz strategi antum di dakwah syiar antum ini memulai mengajak anak muda ini lewat teknologi sehingga ke masjid ini mereka tadi Ustaz tidak takut ke masjid. Jadi ke masjid ini nggak ngintip-ngintip lagi. Jadi ada program masjid, Masya Allah ini program masjidnya lebih menganak mudakan, mengajak anak muda gitu Ustaz. Ya boleh Ustaz, cara strategi Ustaz. Baik, sebenarnya kalau dilihat gadget ya tadi dibicarakan gadget, sebenarnya gadget juga ya netral fungsinya. Dia bisa mengarah kepada kebaikan, pada buruk juga. Jadi jatuhnya kalau secara hukum dia hukumnya mubah. Ya, tapi mubah itu bisa dia ke arah ketaatan dapat pahala, bisa di arah keburukan. Saya pribadi sebenarnya ketika dia manahkan ataupun sebelum dia manahkan jadi ketua, maka gadget ini sangat membantu sebenarnya. Dulu dakwah saya itu ada yang terstruktur dan non struktur. Jadi kalau di Wahda Islamiyah memang sudah pasti terstruktur di situ. Tapi dahulu sebelum mengenal Wahda Islamiyah, saya memang dakwanya biasa-biasa saja. Jadi sekedar mengajak orang lain lalu selesai. Tapi ketika kita sudah berorganisasi, maka itu sangat dibutuhkan ternyata. Kayak ada ungkapan al-haqqu binidham ataupun al-haqqu bila nidham yaqlibuhul batil binidham. Kebenaran yang tidak terstruktur itu, dakwah yang kita buat, kita agendakan, kemudian kita perjuangkan tanpa adanya program, tanpa adanya struktur yang jelas, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Bayangin penjahat aja, mohon maaf ya, penjahat, perampok, pencuri itu mereka memikirkan rencana yang matang. Kok kebaikan kita enggak sih? Ketika saya tergabung dalam lingkup Wahda Islamiyah, saya kan baru nih, tiba-tiba ternyata diamanahkan sebagai ketua. Maka peran gadget ini sangat dibutuhkan. Bagaimana untuk tiap hari harus ada upgrading diri, entah bagaimana dalam hal agama secara khusus ataupun keilmuan kelembagaan. Dan alhamdulillah saya dibimbing ya banyak ustadz senior, coach profesional banyak alhamdulillah dalam ini. Jadi ini sangat bermanfaat, sifatnya mubah. Kemudian untuk para pemuda, saya juga biasa kalau mentarbiyah, terkadang untuk memancing mereka agar gadget ini menjadi ketaatan, mengarahkan kepada kebaikan, saya minta mereka mengaji itu tidak melalui Al-Quran sebenarnya, pakai HP. Oh, pakai HP. Supaya mereka ada anggapan, oh iya, ternyata HP ini bisa menghasilkan kebaikan. Ya tapi itu sekedar pancingan. Ya tentu bagus ya, kita pakai Al-Quran. Tapi pakai mushaf langsung. Tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana terkadang kita jarang bawa mushaf dan pasti selalu bawa HP. Maka HP yang menjadi peran penting dalam hal tersebut. Kemudian untuk mengajak pemuda, nah ini sangat penting ya kalau terkait pemuda ini. Untuk bagaimana mengajak mereka ke masjid, ya terkadang kita melihat bahwa kekhawatiran pemuda itu ketika dia
menuju ke masjid, ketika dia fokus beribadah, terkadang dunia mereka ketinggalan. Padahal tidak demikian sebenarnya. Tidak demikian. Kalau kita mau belajar Islam, ya kita rutin ke masjid, ya, maka ternyata itu diantara hal-hal yang bikin dunia kita semakin maju. Makanya kalau kita membaca banyak buku-buku Barat misalnya, ya dahulu saya sering nonton juga kayak buku-buku Barat. Misalnya yang bestseller Atomic Habits karya James Clear. Atomic Habits juga pernah baca ya, Rizky? pernah. Itu kan diantara buku yang bagaimana memberikan kita motivasi, bukan sekedar motivasi, tapi mengarahkan kita untuk membangun habits. Membangun habits dan juga kerjakan 1%, yang lama-lama 1% itu akan menjadi 100%. Yang penting ada jalan lah walaupun sedikit. Dan itu diajarkan dalam Islam ternyata. Dalam hadis dikatakan ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang dilakukan tidak langsung banyak tapi pelan-pelan, yang penting intinya dia continue. Dia dijalankan terus, dan itu Atomic Habits mengajarkan demikian. Ya bagaimana kita melakukan pekerjaan yang bukan sekedar motivasi terus didorong, tapi dipraktekkan dari ilmu tersebut. Dan anak muda tidak melihat seperti itu. Anak muda melihat Islam terkadang fokusnya ibadah aja. Nggak ada kemudian dunia, padahal tidak demikian. Iya. Makanya kita itulah yang melihat tokoh-tokoh pemuda kalau mereka belajar sejarah bagaimana Muhammad Al-Fatih, ya di usia berapa tahun beliau menaklukkan 21 saja. 21 20 24? 20 berapa? 21. 21. Dari mana sejarah? Ya, di umur 20-an, ya dikatakan 24 tahun, ya beliau menaklukkan Konstantinopel, di mana mimpi 8 abad, ya selama 8 abad umat Islam. Kemudian kita melihat Harun al-Rashid, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya Muhammad Al-Fatih, Tuan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Usama bin Zaid, tatkala beliau di usia 19 tahun mampu memimpin pasukan perang, dan di situ kalangannya semua senior semua. Kemudian Ali bin Abi Thalib di usia 10 tahun beliau menjadi seorang dai yang luar biasa kecerdasannya. Abdullah bin Abbas kecerdasannya luar biasa juga. Ternyata kita melihat mereka yang dekat-dekat dengan agama orang-orang cerdas insya Allah, ya. Orang-orang yang visioner, ya. Bukan sekedar orang yang ibadah toh, enggak. Islam tidak mengajarkan demikian juga. Islam mengajarkan bagaimana kita upgrading diri. Jadi dalam Al-Quran yang ayat yang sangat sering kita dengarkan, yang hafal mungkin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nasib mereka. Dan dalam tafsiran ternyata ini umum. Ini umum, entah dia perkara dunia ataupun perkara akhirat. Kalau kita pengen meningkat dunia kita, maka silakan upgrade. Itu ajaran Islam sebenarnya. Dan berbicara tentang pemuda, pemuda itu dalam bahasa Arab apa rezeki taunya? Pemuda dalam bahasa Arab. Pernah dengar atau lupa? Lupa ya. Bahasa Arab pemuda itu bisa dikenal dengan syabun ataupun syabab, ya bentuk jamaknya, ataupun fityatun, ya. Yang sering dipakai itu fityatun ataupun syabab. Bentuk dari jamaknya syabab di situ. Dalam surah Al-Kahfi misalnya kita baca ketika Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kisah Ashabul Kahfi itu mereka adalah seorang pemuda. Mereka adalah seorang fityah, pemuda. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wahum asyabab, dan mereka adalah pemuda-pemuda. Wahum akbalu lil haq, dan dikatakan ternyata mereka itu lebih muda dalam menerima kebenaran. Wa ahdanis sabil minasyuyukh, dan lebih muda juga berada dalam jalan yang lurus dibandingkan, mohon maaf, orang-orang yang sudah tua yang mungkin kekeh dalam pendirian mereka. Ternyata anak muda itu disebutkan dalam Al-Quran, kita anak muda yang hebat. Iya. Mungkin pengalaman kita setipis daun misalnya, ataupun setipis tisu ini, ya, tapi insting kita terhadap kebenaran ya mungkin setebal kotak tisu ini. Harus kuat, ya, harus kuat, pasti kuat. Ya, karena dalam tafsir disebutkan demikian, dalam Al-Quran disebutkan demikian. Pengalaman kita memang setipis tisu dibandingkan orang-orang tua kita.
Tapi insting kita terhadap kebenaran itu jauh lebih besar, ya. Dan mereka orang tua kita pasti mereka merasakan juga pada saat mereka muda. Iya, jadi seperti itu. Ya, ketika disebutkan pemuda, Islam itu sangat mengapresiasi, ya. Bahkan Allah itu sangat cinta pemuda yang mereka laisat lahu ataupun laisa lahu sabwah, tidak disetir oleh hawa nafsunya. Jadi berbicara pemuda ke masjid itu sebenarnya bukan pemuda yang ketinggalan. Nah, ya, mereka yang berada di masjid, mereka yang berusaha untuk bagaimana memajukan dunia mereka, memakmurkan masjid mereka dengan baik, ya seperti itu. Luar biasa ya pengalaman saya dari proses perjalanan ini. Oh, boleh diminum saya kalau. Jadi dari awal masih remaja Ustaz. Ada ini Ustaz, maksudnya tantangan besar Ustaz ketika Ustaz memulai dakwah ini dari masa peralihan remaja ke dewasa, menemukan motivasi untuk berdakwah gitu. Mungkin dari tantangannya sulit nih untuk mengajak teman-teman sebaya sendiri, atau bahkan sulit untuk memberikan kebenaran yang ada di Al-Quran atau Sunnah kepada orang-orang yang lebih tua Ustaz, yang lebih sepuh lah misalkan Ustaz. Kayak misalkan kita menyampaikan hadis ataupun kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan, tapi ada aja Ustaz kayak misalkan dari sesepuh ataupun yang lebih tua, mereka merasa kayak antum itu masih enak kemarin misalnya gitu. Mungkin ada keresahan hal itu yang merasa Ustadz semakin kayak aduh gitu kan, anda menyampaikan hal kebaikan tapi ada rasa kayak gitu gitu. Mungkin ada keresahan itu Ustaz, mulai tantangan Ustadz ketika remaja menyampaikan hal itu, mulai dakwah dengan teman sebaya, dan juga tantangannya untuk mendakwakan mensiarkan agama Islam ini kepada orang-orang yang umurnya di atas kita. Iya, baik. Tantangan dakwah, sebenarnya dakwah itu tentu penuh tantangan, penuh ujian, ya penuh ujian. Dalam sebuah ungkapan ulama kita disebutkan al-haqqu mansurun wa mumtahan. Dakwah ini, kebenaran kita ini akan senantiasa ditolong, akan senantiasa mendapatkan kemenangan, ending yang baik, ending yang sukses. Akan tetapi di sisi lain ingat, pasti akan senantiasa diuji juga. Ya, sebelum ada ending yang baik, sebelum ada ending yang sukses itu pasti ada melewati ujian juga. Dan itulah memang namanya dakwah. Dan contoh terbaik itulah adalah ada di diri Rasulullah SAW. Bagaimana beliau berdakwah, mendidik, di antara hal yang memudahkan bagaimana Islam mudah tersebar, itu bagaimana beliau menjadi qudwah, menjadi teladan. Ya, menjadi uswatun hasanah, yang sebagaimana yang kita hafal, yang sering kita dengarkan dalam surah Al-Ahzab itu, menjadi qudwah. Makanya ada ungkapan, kalau saya pribadi alhamdulillah ketika dakwah kepada teman-teman sebaya saya itu mudah sebenarnya. Tapi di Sulawesi ya pada saat itu ya mereka memang sudah kenal. Karena dalam dakwah itu begini, ada prinsip ibda bin nafsik tuslihul ummah. Mulailah dari dirimu dulu terlebih dahulu, mulai dari dirimu sendiri, maka setelah itu tuslihul ummah, engkau insya Allah bisa memperbaiki, menjadi wasilah bagaimana umat itu menjadi baik. Maka kalau teman-teman remaja saya, ya karena mereka biasa melihat saya ke masjid, saya ajak mereka ke masjid, ya mereka nggak nolak. Kemudian mereka nongkrong, tiba-tiba saya datang, dia sudah tahu pasti ngajak ke masjid. Karena memang ya kita memberikan contoh seperti itu. Jadi sebelum kita berdakwah bisa berusaha lah memohon taufik kepada Allah agar kita yang mempraktikkan terlebih dahulu. Sama juga orang tua. Motivasi saya dalam berdakwah juga hadirnya, mohon maaf, para orang tua yang mungkin mereka ada sebagian lah di antara orang tua yang ya begitu, ya layaknya mohon maaf. Dalam surah Al-Kahfi tadi ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka itu fokus, mereka baku ala dinil batil. Mereka tetap pada agama sebelum adanya agama Islam, karena mereka sombong, mereka menolak kebenaran. Datang anak muda yang mohon maaf dia sudah bagus ngajinya misalnya, dikoreksi tidak diterima, dengan koreksi yang baik tidak diterima juga. Ya memang ada saja orang tua demikian, tapi jangan fokus kita jangan pada mereka. Banyak orang tua yang menerima masukan, yang menghargai pemuda sangat banyak. Dan kita berdoakan mereka yang orang tua yang mungkin mohon maaf masih keras, masih angkuh, masih menganggap pemuda itu apa bahasa antum tadi baru kemarin makan, baru anak kemarin sore gitu. Anak kemarin sore nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Jangan sampai itu semua mematahkan, itu jadikan semangat.
Ya, dan doakan kepada mereka. Jadi kuncinya berusaha untuk menjadi teladan. Ya, tentunya semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjadi teladan, kita lah dulu yang lebih melakukan, baru meninggalkan orang lain kalau bisa. Kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita. Mengajar teladan sebagai Rasulullah. Tapi bukan berarti kita menyampaikan kebenaran dan kita belum melakukan, kita nggak sampaikan itu. Salah juga. Salah juga. Ya, tetap kita berusaha melakukan. Kalau kita sampaikan, kalau kita belum bisa melakukan, tetap kita sampaikan nasihat tersebut. Ya, demikian. Ya, contohnya juga sudah Rasulullah sudah Rasulullah ke Madinah, beliau membangun langsung peradaban dari masjid. Selain itu membangun pasar untuk perekonomiannya. Dan juga pusat masjid ini bukan hanya tempat beribadah, Ustaz. Kalau kita lihat saat ini kan kayak pemuda tadi sudah kayak termotivasinya kurang. Mungkin karena berpikirnya masjid ini tempat ibadah aja, tempat sholat aja kan. Jadi ke masjid cuma sholat aja gitu. Sholat terus maksudnya gitu. Tapi kan hal kebaikan itu bisa kita lihat ketika melihat zaman Rasulullah SAW, menjadikan masjid itu bukan hanya sebagai pusat peribadatan saja, betul. Tapi mulai dari ekonomi, politik, semuanya bangkit dari situ, dari masjid. Dari masjid. Dan bahkan hampir semua tata kelola kenegaraan pun di masjid. Tapi kalau saat ini Ustaz, beberapa ya Ustaz, masjid sudah melakukan hal itu Ustaz. Kayak masjid ini bukan hanya tempat peribadatan aja, tapi nyaman buat siapapun gitu. Nyaman untuk para musafir, pemuda, ya orang tua dan bahkan anak-anak gitu. Jadi program kemasjidannya bukan hanya tentang beribadah saja gitu. Mungkin kalau dari segi keorganisasian wadah Islamiyah ini Ustaz, membina kemasjidannya Ustaz, itu seperti apa Ustaz untuk membina kemasjidan dan anak muda dan jamaah sekalian Ustaz, pembinaannya Ustaz? Baik, masjid memang ya tempat yang sangat indah ya. Maka dikatakan dalam hadis, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Dan tempat yang paling Allah cintai di bumi ini adalah masjid-masjid. Ya, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah Allah. Wa abghadul biladi aswaquha. Dan tempat yang Allah paling benci adalah pasar-pasarnya. Dalam artian mohon maaf, ini mungkin ada pedagang di pasar kok bisa gitu Ustaz, ya kan? Enggak, dalam artian ini secara umum, karena di pasar terkadang terjadi campur baur ya kan. Kemudian ada transaksi yang curang, pedagang yang tidak amanah, tidak jujur, maka tempat ini yang secara umum dibenci. Dan terkadang masjid dengan pasar pasti ramen, selalu pasar. Padahal itu waktu azan, aktivitas pasar tidak pernah berhenti. Ya, kayak itu diantara tempat yang Allah benci. Ya, bukan berarti kita nggak boleh di pasar, nggak boleh ya. Ya, saya juga sering di pasar. Bukan berarti demikian. Itu sekedar bagaimana masjid itu memang tempat yang paling Allah cintai. Kemudian masjid juga memang tadi dikatakan bukan hanya sekedar ibadah sholat. Ya, masjid bukan sekedar ibadah sholat, tapi tempatnya pusatnya ilmu. Ya, dahulu mungkin pada saat itu belum ada bangunan apapun, tempatnya politik Islam misalnya. Dan itu tercermin dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dulu memang masjid itu fokusnya ilmu, ya. Dan dulu kan belum ada pondok nih, makanya mereka ngajinya di masjid. Ya, dalam hadis, sebuah hadis dikatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimuhu aw yu'allimahu. Tidaklah di antara barang siapa yang pergi, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuriduhu ataupun la yuridu illa ay yata'allama khairan, dia tidak menginginkan sesuatu kecuali pengen menuntut ilmu, au yu'allimahu, ataupun ada orang yang sudah punya ilmu, dia pengen mengajarkannya. Maka apa keutamaannya? Maka kana ajruhu ataupun kana ka'ajri hajin, dia sebagaimana mendapatkan pahala haji, kemudian taman hajjatuhu, dan sempurna pahala hajinya. Itu layaknya orang yang menuntut ilmu di masjid, orang pengen belajar, ya mahasiswa kalau pengen, apalagi mahasiswa yang agama ya, fokusnya belajar silakan di masjid. Dan itu ada bagian hadisnya secara khusus, karena dia mendapatkan keutamaan seperti layaknya orang yang berhaji ya, pahala orang yang berhaji. Dan sempurna hajinya dikatakan dalam hadis. Kemudian bagaimana konsepnya? Sebenarnya di antara masjid wahdah Islami ini yang terkenal di seluruh Indonesia itu ada di Jawa Tengah, Masjid Karanganyar. Bisa di searching nanti di Google, itu luar biasa programnya. Setidaknya ada
14 program utama. Masya Allah. Bahkan dalam masjid itu terbuka 24 jam, kemudian ada tempat untuk wanita haid. Jadi mana secara umum wanita haid aja dipikirkan juga, apalagi yang lain, ya kan? Mulai dari Ada. hamil, menyusui. Ya, ibu hamil menyusui mungkin ada juga. Tapi di Karanganyar, kalau kami di Lampung memang ya belum ada masjid secara khusus. Kalau masjid yang binaan, ya ada beberapa di Bandar Lampung. Tapi kalau masjid yang dibangun secara khusus dari nol itu qadarullah belum ada. Ya kami juga sebenarnya sedang mencari tanah wakaf. Ya kalau ada tanah wakaf yang bisa diwakafkan, kemudian bisa diserahkan bagaimana kepengurusannya, insya Allah dananya dari kami, ya. Dari donatur-donatur Timur Tengah misalnya dan yang lainnya. Dalam hadis itu sebenarnya disebutkan juga Rasulullah itu dikatakan amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu memerintahkan untuk bagaimana bimida'il masjid, untuk membangun masjid-masjid. Akan tetapi bukan sekedar dibangun, untuk bagaimana juga wa antunadzafa, dan dibersihkan masjid itu, wa tutayyaba, dan diberikan wangi-wangian pengharum. Jadi terkadang yang bikin nyaman pemuda itu bukan sekedar ada program yang mungkin ada makan di situ, tapi masjid itu bersih, kemudian karpetnya terjaga, ada harum-harumnya, sehingga pemuda juga mau nggak mau dia tetap karena nyaman, akhirnya dia tinggal di situ. Mulailah aktivitas-aktivitas yang lain, kemudian dia memanggil teman-temannya, dan ini diantara strategi sebenarnya. Banyak di Masjid Bandar Lampung kita tidak, terkadang mohon maaf, takmirnya kurang memperhatikan ini, kebersihannya kurang terjaga, kemudian tidak ada pengharum dalam masjid tersebut, tidak ada pengharum ruangan masjid. Ya sehingga orang kan ketika datang sholat itu orang dari kerja, dari mana, banyak banget asalnya kan. Bahkan mohon maaf ada yang keringat, ya. Mereka datang langsung ke masjid, ya baunya sangat mengganggu. Maka ingat, amar Rasulullah SAW, Rasulullah itu memerintahkan untuk bibina'il masjid, untuk membangun masjid. Akan tetapi tidak sampai situ, juga diperintahkan bagaimana antunadzafa, untuk dibersihkan masjid itu, dijaga kebersihannya, wa tutayyaba, dan diberikan pengharum, diberikan wangi-wangian dalam masjid tersebut. Ya Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, kami dari sentra masjid ini juga Ustaz. Masya Allah. Teman-teman juga, kami di sentra juga yang kata Ustaz ya, membuat masjid itu semakin nyaman untuk tempat beribadah, tempat istirahat. Kami dari sentra ada ini parfum karpet juga Ustaz. Masya Juga Allah. ada parfum karpet juga, parfum Luar ruangan biasa. karpet. Jadi buat menyamankan masjid. Jadi visi kami Betul. adalah salah satunya menyamankan masjid. Betul, Jadi betul. ketika para musafir atau orang kurang kerja istirahat di masjid itu nyaman Ustaz. Ya, mulai karpetnya wangi, karpetnya empuk, lembut. Mungkin ada program salah satu dari sentra masjid juga Ustaz, Masya Allah. membantu menyamankan masjid. Alhamdulillah kami sudah di 10.000 masjid di Indonesia Luar Ustaz, biasa. menyamankan masjid-masjid di Indonesia. Salah Luar satunya ya, biasa. dengan parfum karpet masjid dan juga karpet yang lainnya. Ya, mungkin dari terkait tadi Ustaz ya, menyamankan masjid Ustaz ya, membuat pemuda ataupun jamaah lainnya itu merasa nyaman dengan masjidnya, dengan programnya. Mungkin kata Ustaz benar Ustaz ya, masjid ini bukan hanya tentang program, tetapi dengan kenyamanan masjidnya. Nah, mungkin kalau untuk Ustaz sendiri, bagaimana Ustaz membina pembinaan tadi Ustaz ya, masjid-masjid binaannya tadi agar program-program dakwah yang disiarkan masjid-masjid ini bisa berjalan lancar Ustaz. Karena kita lihat sekarang ini program dakwah ini kadang tidak tepat sasaran, ataupun kadang program dakwah ini masih kurang antusias dari masyarakat dan jemaah Ustaz. Mungkin ada peran di situ Ustaz, kerja Ustaz membina masjid-masjid di Bandar Lampung ini Ustaz. Baik. Sebenarnya di antara indikator bagaimana masjid itu bisa disebut sukses, disebut makmur, nah dilihat dari dua hal sebenarnya. Yang pertama dalam artian memakmurkan masjid itu sebenarnya dilihat dari dua aspek. Kayak dalam ayat misalnya kita baca dalam surah Nur misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu ayatnya fi buyutin azinallahu, dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah memerintahkan untuk anturfa'ah, untuk bagaimana masjid-masjid itu dimuliakan. Kemudian wayudhkara fiha ismuhu, dan tidak sekedar dimuliakan tapi untuk bagaimana bisa beribadah dengan zikir, yusabbihu lahu, untuk mensucikan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat dari tafsirnya ternyata ayat ini yang berkaitan dengan masjid ini, memakmurkan masjid itu ada dua. Yang pertama bagaimana membangun masjid itu sendiri, kemudian menjaga keamanannya, menjaga kebersihannya.
Kemudian yang kedua, bagaimana menghidupkan dengan nilai-nilai ibadah. Dan ternyata kata ulama tafsir kita, misalnya kita baca dalam tafsir As-Sa'di, ternyata yang kedua ini makmurkan dengan nilai-nilai ibadah, menuntut ilmu, sholat, kemudian belajar dalam hal-hal yang lain, semua nilai-nilai aspek yang bisa kita lihat itu ternyata lebih mulia. Dia lebih baik yang kedua itu, menghidupkan masjid. Nah, terkadang masjid di antara kita di Bandar Lampung, dia hanya lebih fokus kepada ornamen. Mohon maaf, kayak fokus kepada hiasan, tapi kenyamanannya berkurang. Kemudian kegiatannya nggak ada. Padahal kalau kita melihat agar lebih baik, bagaimana masjid itu bisa makmur, bisa sukses, kita hidupkan nilai-nilai ibadah tersebut, mulai dari menuntut ilmu, pengajian, entah pengajian biasa, pengajian Al-Quran, ataupun ada taklim, kemudian ada TPA, anak-anak, kemudian ada nilai sosialnya. Inilah indikator yang dikatakan masjid itu hidup, dan ini sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW. Tidak pada fokus pada sekedar menghiasnya, tapi bagaimana sekedar membuat nyaman aja itu sudah sangat cukup, insya Allah. Tapi yang paling diperhatikan nilai-nilai ibadah di situ, nilai ibadahnya, menuntut ilmunya. Maka itu dikatakan masjid yang sukses. Dan seluruh masjid Wahdah Islamiyah, binaan Wahdah Islamiyah itu insya Allah ilmunya sudah rutin di situ, kajian, taklim, dan itu insya Allah sangat bermanfaat pada jamaah yang mungkin berdonasi pada masjid-masjid tersebut. Karena mungkin kalau kita lihat saat ini ketika masjid ini masih belum menyamankan masjidnya, masih kurang. Salah faktornya kan di Fabrizis segala macam. Untuk cara kita supaya masjid ini hidup, karena kalau hanya membangun masjid ini kan gampang tapi yang lebih sulit itu adalah memakmurkan masjid ya. Kalau hanya kita berlomba-lomba dalam membangun masjid, bahkan nanti boleh dikoreksi ya, terkait di kata Rasul itu di akhir zaman ini banyak nanti yang membangun masjid, bermegah-megahan di masjid, tapi kemakmurannya itu tidak ada gitu kan. Maka perlunya kita memakmurkan masjid, walaupun masjidnya kecil, tapi ketika itu makmur, mensejahterakan tetangga-tetangganya, jamaah-jamaahnya di sekitar masjid, itu mungkin yang lebih baik Ustaz ya. Sehingga masjid ini menjadi peran penting sebagai pusat peradaban tadi Ustaz. Yang mana masjid ini bukan hanya sekedar peribadatan saja, tapi menjadi solusi umat gitu. Mungkin Ustaz ada strategi Ustaz ataupun saran gitu ya dari masjid ini sebagai solusi umat gitu. Yang mana problem yang kita hadapi saat ini mungkin yang ekonomi gitu kan. Kalau di masyarakat ekonomi itu budaya, mungkin kita fokus ke ekonomi, bagaimana solusi umat ini menjadi masjid sebagai solusinya itu Ustaz. Tadi disampaikan Akhriski betul. Apa tadi kalimatnya, berlomba-lomba dalam menghias masjid. Berlomba-lomba masjid, tapi kemarin ada. Kayak dalam hadis dikatakan itu la taqumus sa'ah, bahkan redaksi Rasulullah itu sangat jelas, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai kapan? Hatta, sampai manusia itu bagaimana saling membangga-banggakan ataupun berlomba-lomba untuk bagaimana masjidnya itu unggul. Dalam hal, bukan dalam hal makmurnya, tapi dalam hal ornamennya, menghiasi masjidnya. Itu kata Anas bin Malik juga demikian. Bahwa mereka saling berlomba-lomba untuk bagaimana sekedar menghias masjid, akan tetapi tidaklah yang memakmurkan masjid itu kecuali orang-orang yang segelintir orang aja, sedikit. Dan itu memang ada hadisnya demikian. Dan itu terkadang kerap kita saksikan para takmir masjid yang mohon maaf mereka lebih fokus kepada ornamen, kemudian kegiatannya kosong. Setelah sholat 5 waktu nggak ada kegiatan, maka di antara solusi bagaimana dihidupkan yang tadi ibadah yang kedua itu, nilai menuntut ilmunya ada, kemudian ibadahnya ada dalam hal TPA misalnya, kemudian sosialnya ada, siapkan pengajar Al-Quran di situ. Insya Allah dana masjid juga akan bertambah lagi. Ketika masjid itu makmur, maka jamaah juga akan senang berdonasi di situ, karena akan mendapatkan manfaat ataupun bagian pahala dari apa yang dilakukan dalam masjid tersebut. Nah, ini kekurangan dari kita ya, terkadang sebagai pengurus masjid yang hanya fokus pada pembangunan, tapi tidak pada kegiatan yang ada dalam masjid tersebut. Maka solusinya hadirkan pengajar yang berkompeten, undang ustadz-ustadz yang memang di bidangnya, kemudian bawakan taklim di situ, maka pelan-pelan insya Allah masjid itu makmur. Kemudian pelan-pelan ada kegiatan yang lain, entah sosial,
entah TPA tadi yang mungkin belum ada, kemudian bahkan ada saya lihat di beberapa masjid itu makan gratis ada, ya kan, donor darah bahkan, donor darah aja ada di situ, ya, bisa diperhatikan hal tersebut. Kalau untuk di ini Ustaz, di wadah sendiri Ustaz ya, kalau untuk di wadah sendiri, di wadah Islamiyah ini, itu kan masih pemuda-pemuda semua Ustaz ya, pengurus Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz di program wadah ini mengajak pemuda-pemudanya untuk senantiasa ikut? Kalau di wadah kan ini Ustaz, tarbiyah Ustaz ya, tarbiyah. Itu ada ini Ustaz, program kegiatan tarbiyah ini mengajaknya itu di kemasjidan dengan memakmurkan masjid, sehingga binaan-binaan masjid di wadah ini bisa menjadi motivasi lah. Sehingga wadah ini menjadi peran penting untuk membina masjid ini agar menghidupkan masjid. Yuk kita bina masjid gitu. Mungkin ada ini saran juga dan strategi di wadah ini, gimana caranya untuk mengajak pemuda juga untuk hadir gitu ya. Bagaimana mengajak pemuda ini untuk terus serta termotivasi mengajaknya ke masjid tadi, sama yang awal tadi kita Ustaz. Jadi kita perannya di wadah Ustaz. Baik, ya. Secara umum sebenarnya kalau di Lampung ya, kami pribadi alhamdulillah ada halaqah pemuda. Ada membina halaqah pemuda, Risma juga ada. Risma ya, kalau Risma kan otomatis di masjid. Masjid pasti. Tapi kalau halaqah pemuda yang lain terkadang lepas tempatnya, tadi futsal. Oh, Masya Allah. Berarti dakwah di futsal juga tuh? Di futsal ada juga. Oh, Masya Allah. Ya. Biasa. Anak-anak muda yang masih kuliah gitu kan, masih SMA, mereka terkadang harus dibawa pada kesenangan. Benar sih. Jadi nggak ada masalah ya kalau di antara metode dakwah mungkin terjadi saat ini ya, kita ngikuti bentuk pemubahan mereka ya, tapi tidak keterusan. Dalam artian kalau mereka hobi futsal, kita masuk di situ dulu. Ikut juga Ustaz ya? Ikut dulu, ya, ikut dulu, mau nggak mau gitu. Karena kalau mereka diajak langsung ke masjid pasti ogah-ogahan, nggak akan mau. Kayak sama kayak tadi pesannya Rasulullah, basyirah wala tunafirah, ya berilah kabar gembira yang senang-senangnya, permudahlah mereka, ya jangan membuat mereka lari, ya yassirah wala tu'assirah, permudahlah, jangan membuat mereka sulit, ya takut apalagi anak pemuda sekarang kan. Kayak di antara solusi bisa kita ngikutin kemubahannya mereka tanpa kita terlalu tenggelam di dalamnya, pelan-pelan kalau ada momen yang tepat kita tarik mereka ke program-program ibadah. Dan ini di antara hal yang kami lakukan, motivasi mereka terkadang diikuti dengan apa yang menjadi hobi mereka. Dari situ insya Allah mereka senang, ternyata ngaji ini nggak ekstrim gitu, nggak langsung ngaji langsung berubah total, enggak ya, tapi pelan-pelan mereka menikmati proses, akhirnya sampai pada tahap nanti kesadaran mereka sendiri yang pengen ngaji ya. Di antara beberapa hal ke saya, mereka nanya, Ustaz kenapa nggak ngaji lagi? Karena ada beberapa hal apa yang saya off-kan semenjak ada kehadiran Sambu Hati. Jadi mau nggak mau, mau nggak mau. Tapi akhir-akhir ini mudah-mudahan bisa dihidupkan kembali, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin ini sudah benar saja. Kadang emang pemuda itu lebih suka yang fun gitu ya. Betul. Jadi nggak harus kayak di masjid terus. Boleh sekali kita di mana kayak pusat. Iya, nggak ada masalah. Ya, outbound ya di tempat terbuka outbound. Maka di kafe-kafe itu bisa ya Ustaz ya. Kayak kita untuk siar dakwah di kafe ngajak anak muda gitu. Iya. Dan kayak di pusat juga, Masya Allah Ustaz ya. Sangat bisa. Gitu. Di outdoor itu sangat lebih tertarik anak muda sehingga lebih nanti tertarik bahkan. nggak pikirannya nggak ke masjid mulu gitu. Luar biasa. Mungkin yang ini Ustaz terkait kemakmuran masjid tadi Ustaz, yang membangun masjid. Jadi kalau kita lihat sehari ini kan yang tadi Ustaz ya, masjid itu bukan dilihat dari, saya baca bukunya apa, ada Ustaz, lupa Ustaz, astagfirullah. Jadi kata beliau itu, masjid itu bukan hanya tentang besi dan bangunan gitu ya, tapi tentang kontribusi gitu ya. Bagaimana kontribusi masjid ini memperdayakan masyarakat jamaah sehingga masjid ini makmur, bukan hanya masjid aja tapi jamaahnya juga, sekitar jamaahnya makmur, bisa merasakan lah kehadiran masjid ini sebagai solusi umat gitu. Masa kita sebagai umat Islam ini, umat yang besar gitu ya, ini kalah sama umat lainnya gitu. Maksudnya masjid sebagai pelopor, sebagai solusi umat gitu. Mungkin terakhir Ustaz, ada saran dan harapan Ustaz terkait untuk kemasjidan dan kepemudaan ini agar kedepannya kita sebagai umat Islam ini menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, pemuda semakin tertarik dengan masjid, dan masjid pun semakin makmur, bukan hanya tentang besi dan bangunan, tapi tentang
kontribusi masjid ini sebagai solusi umum? Mungkin ada harapan dan saran Ustaz untuk kami juga Ustaz. Ya, pemuda atau Iya, pemuda ya. Ustaz. Yang nyampein juga pemuda juga. Sampai pemuda juga gitu. Pemuda di usia berapa sih? Pemuda itu di usia, kalau remaja kan di usia 15 sampai 20 Ustaz ya. 20. Tapi di Amerika tuh iya. 18 ke atas itu udah pemuda Ustaz. udah Dewasa termasuk ya. Iya, pemuda. iya, kalau remaja itu di usia balik ya sampai 15 16. 15 tahun. Setelah itu ke sampai 16 ke 20 dan lainnya dewasa atau muda. Dewasa, pemuda. Iya. Banyak sih macam-macam. Ada 18 sampai di usia 42 tahun. Jadi identik, yang penting dia produktif. Ada juga yang umur 50 tahun dia masih mau dibilang saya masih muda. Jiwanya dalam arti. Jiwanya masih muda. Fisiknya udah lemah sih. Betul. Terkait untuk pesan para pemuda ya, pesan untuk diri saya pribadi juga. Masya Allah. Terkait juga untuk bagaimana masjid. Pertama, pemuda itu ada pepatah yang mengatakan syubbanul yaumi rijalun qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, rijalun qad. Pemimpin di masa yang akan datang. Jadi dalam artian juga pepatah itu melanjutkan lagi, tidak sampai di situ. Inna fi aydikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Sesungguhnya para pemuda di antara kalian lah urusan-urusan keumatan kita. Umat itu pengen maju dilihat dari pemudanya. Napas suatu negeri. Nah, pemuda itu ibarat napas. Kalau napasnya itu bagus, napasnya kuat, napasnya panjang, maka seperti itu juga usia negeri yang ada dalam pemuda tersebut. Kemudian wa fi aqdamikum hayatuha, dan pada langkah-langkah kaki kita ada kehidupan di suatu negeri. Saya teringat salah satu buku yang judulnya kalau tidak salah Tarbiyatus Syabab, karya Syekh Dr. Khalid Ahmad Asyantut. Ya, beliau menyebutkan pemuda itu dilihat ataupun karakter pemuda itu setidaknya ada 6. Posisi pemuda itu sebenarnya ada 6. Keunggulan pemuda. Yang pertama, pemuda itu asyababu aqrabu ilal fitrah. Pemuda itu lebih dekat dengan fitrah. Jadi lebih dekat dengan kebenaran, itu sebenarnya pemuda semua. Ya, kemudian pemuda juga di masa muda adalah bagaimana kita darul ummah, perisainya umat. Kalau pemudanya sudah kalah, maka umat juga akan mudah dikalahkan suatu umat. Kemudian yang ketiga, pemuda itu di syabab itu yumasilu aglabiyal ummah. Pemuda itu ternyata bagaimana sebagai miniatur ataupun simbol dari umat yang ada pada negeri tersebut. Kalau pemudanya bagus, maka umatnya insya Allah pasti bagus juga jalannya. Kemudian di masa muda juga, kata beliau, itu kita berada di antara fase potensi yang masih bagus, potensi kita masih bagus, kekuatan kita masih bagus, kemudian kesadaran kita untuk berubah itu masih bagus, kata syekh tersebut. Karena kalau orang-orang tua nanti, kalau mereka tua, potensi mereka mungkin sudah berkurang, ya fisik mereka sudah berkurang. Kayak dalam surah Yasin itu dikatakan, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kurangkan kemampuan fisiknya. Kami akan membuat dia membalikan mereka kepada posisi yang lemah. Maka pemuda kita berada potensi yang masih kuat, kemudian kesadaran yang masih tinggi untuk berubah. Nah, ini diantara nasihat-nasihat bagaimana karakter pemuda, ya. Dan seharusnya kita sadari untuk itu. Ya, kita adalah bagaimana nafas di suatu negeri, kita adalah agen untuk bagaimana perubahan ke arah yang lebih baik. Agen of change. Nah, Agen of change kalau bahasa agen Gen of change ya, kalau bahasa Gen Z kita. Dan itu yang seharusnya kita perhatikan, ya, bagaimana kita berada di masjid, dan masjid itu tempat kita mulai segalanya lah. Benar. Kata Imam Malik, ya, umat itu tidak akan menjadi baik sebelum mereka mengikuti kebiasaan umat sebelumnya. Dalam artian kita nggak akan menjadi umat yang terbaik kalau kita meninggalkan ajaran dari Rasulullah, ajaran dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang sangat luar biasa. Maka ikuti ajaran mereka, dimulai semua di masjid, ya. Dalam artian juga bukan berarti kita harus di masjid terus, enggak, ya. Tapi kalau kita pengen presentasi ataupun lihat bagaimana keseharian kita 24 jam, berapa jam sih kita di masjid, ya, itu sangat sedikit. Ya, coba perbanyak itu, kemudian buatlah diskusi di masjid, dan itu insya Allah akan membuat suatu perubahan yang sangat besar. Ya. Secara umat Islam.
Alhamdulillah, luar biasa teman-teman semua, insight dari beliau Ustadz Bagas Akbar Pratama mengenai kemasjidan dan juga kepemudaan. Ini dia insight yang kita dapatkan adalah bagaimana pemuda menjadikan peran penting dan peran vital untuk membangun peradaban. Ya, ini peradaban dari masjid dengan menjadikan pemuda. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan peradaban ke depannya. Maka saya ini Ustaz, ada satu buku di bukunya Adi Nusa ini Ustaz. Sejarah itu dibangun, sejarah dan peradaban itu dibangun dengan rasa bangga itu. Jadi ketika rasa bangga itu mulai hilang, maka sejarah dan peradaban itu akan hilang. Maka ketika pemuda ini mulai rasa bangga hilang di masjid, maka peradaban dan sejarah nanti akan mulai hilang. Dan terbukti gitu pada saat ini ada beberapa masjid itu sudah sepi dari pemuda. Makanya dari Ustadz, alhamdulillah Ustadz, banyak insight yang kita dapatkan pada hari ini menjadi wasilah bagaimana semangat kita sebagai pemuda untuk terus berperan penting, berperan aktif untuk membangun peradaban juga. Salah satunya adalah dengan belajar, semangat belajar, termotivasi untuk berubah dari lingkungan dan termotivasi dari diri kita sendiri untuk membangun habit yang baik. Mungkin itu sudah, alhamdulillah, syukron kasiron atas kehadirannya membersamai kami di podcast Cermat Cerita Masjid. Luar biasa Ustadz, banyak sekali wasilah kebaikan yang kita dapatkan pada hari ini dan juga teman-teman juga. Mungkin hari ini kita ucapkan terima kasih jazakallahu Ustadz. Mungkin nantinya kedepannya bisa sama-sama kita belajar dengan Ustadz, dengan Ustadz Bagas, dan juga di koorganisasi Ustadz ya, di Wadah Islamiyah kita sama-sama belajar dengan beliau tentang kemasjidan dan juga tentang pemuda dan bahkan tentang solusi keumatan. Oke, mungkin terima kasih teman-teman semua telah bersamai kami pada hari ini dan juga Ustadz Bagas Akbar Pratama. Demikian podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi wasilah kebaikan dan juga kebermanfaatan kita untuk terus membangun peradaban dari masjid, menjadikan pemuda hari ini menjadi penentu hari ke depan. Terima kasih, saya Rizky dan Ustadz Bagas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.